Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kisi-kisi untuk tryout ASPD IPA yang diadakan oleh BKS Muhammadiyah Yogyakarta. Indikator soal nomor 1. Disajikan data beberapa besaran, peserta didik dapat menentukan besaran pokok. Jadi besaran ada dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Diingat-ingat untuk besaran pokok, ada 7 macam besaran pokok. Bisa kamu ingat-ingat dengan jembatan keledai jiwa SMP. J untuk jumlah zat, I untuk intensitas cahaya, W untuk waktu, A untuk arus atau kuat arus listrik, S untuk suhu, M untuk massa, dan P untuk panjang. Dan jangan lupa ingat-ingat satuan dari besaran pokok untuk sistem MKS atau meter kilogram sekon dan sistem CGS sentimeter gram sekon. Untuk contoh soalnya, perhatikan tabel nama barang dan nilainya berikut. Nama barang yang berkaitan dengan besaran pokok adalah, jadi di sini tidak ada tulisan nama besarannya, jadi kamu harus lihat nilainya. Di sini ada satuan-satuan. Silakan kalian cari yang mana yang merupakan besaran pokok. Jadi kilogram ini adalah satuan dari besaran pokok massa. Jadi benar ya, yang nomor 1. Kemudian 100 cm. Nah, cm ini sistem CGS, cm untuk satuan besaran pokok panjang. Jadi nomor 2 juga benar. Kemudian 150 kilokalori. Nah, kalori ini untuk satuan kalor. Kalor adalah besaran turunan. Jadi bukan nomor 3. Nomor 4 ada meter per sekon. Meter per sekon adalah satuan untuk kecepatan. Kecepatan itu bukan besaran pokok. Terakhir ada 1 ampere. Nah, A ini ampere ya. Ampere adalah satuan dari kuat arus listrik. Kuat arus listrik adalah besaran pokok. Jadi jawabannya adalah nomor 1, 2, dan 5. B. Kisi-kisi nomor 2, disajikan gambar guguran awan panas gunung berapi. Peserta didik dapat memprediksi karakteristik zat yang sesuai dengan gambar. Diingat-ingat sifat-sifat atau ciri-ciri zat yang berwujud padat, cair, dan gas. Untuk zat padat, di sini ada bentuk sama volumenya tetap atau tertentu. Jarak antar partikel zat padat sangat rapat, dan partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas, hanya dapat bergetar di tempatnya. Kemudian zat cair ini mempunyai volume tertentu, tetapi bentuknya tidak tetap, bergantung dengan media atau wadah yang digunakan. Jarak antar partikelnya lebih renggang daripada zat padat tadi. Kemudian partikel-partikelnya dapat bergerak bebas namun terbatas. Untuk zat gas tidak punya volume dan bentuk yang tertentu atau bisa berubah-ubah. Jarak antar partikelnya sangat renggang dan partikel-partikel gas dapat bergerak sangat bebas atau dapat mengisi ruang. Contoh soalnya, peristiwa meletusnya gunung berapi mengeluarkan material yang ada di dalamnya. Material muntahan gunung berapi mempunyai wujud zat yang berbeda-beda. Karakteristik zat yang ditunjukkan nomor 2 adalah, nah nomor 2 ini awan panasnya ya. Nah, awan panasnya ini merupakan wujud zat gas. Nah, untuk karakteristik zat gas tadi juga sudah ada ya. Jarak antar partikelnya sangat jauh atau sangat renggang. Gaya tariknya sangat lemah.
Kemudian partikelnya bergerak sangat bebas dan volume dan bentuknya tidak tentu atau tidak tetap. Jadi untuk soal yang ini jawabannya adalah ini C, partikel dapat bergerak sangat bebas. Indikator soal nomor 3, disajikan grafik pemanasan suatu zat, peserta didik dapat menghitung jumlah kalor yang diperlukan. Masih ingat bagaimana menghitung jumlah kalor? Nah, ini adalah contoh kapan perubahan suhu dan perubahan wujud terjadi dalam grafik pemanasan air. Garis X atau vertikal merupakan suhu, kita simbolkan T. Sedangkan garis mendatarnya, garis Y merupakan kalor yang diterima benda, kita simbolkan H. Contoh ini adalah air, kita mulai dari suhu min 10 derajat Celcius. Karena di bawah 0 derajat berarti air masih dalam wujud es ya. Nah, ketika diberi kalor, maka suhu es ini akan mengalami kenaikan. Ingat, jika es dipanaskan, maka tidak akan langsung serta-merta mencair. Tapi suhunya akan naik dulu, walaupun berlangsung dengan cepat, sampai mencapai suhu 0 derajat Celcius. Makanya ini grafiknya naik. Dan terus kita panaskan, maka stop, suhu tidak akan berubah karena kalor yang diberikan digunakan untuk mengubah es padatan menjadi wujud cair, yaitu air. Makanya grafiknya mendatar karena tidak terjadi perubahan suhu, suhunya 0 terus. Jika sudah mencair, maka jika kita terus memberikan kalor, maka kalor tersebut dapat mengubah suhu air dari 0 derajat sampai naik terus-menerus, mentoknya 100 derajat Celcius. Kenapa? Karena kalau sudah 100 derajat Celcius, tugasnya kalor ganti lagi, bukan menaikkan suhu, melainkan mengubah wujud air menjadi uap atau menguap. Nah, sekali lagi, pada suhu 100 derajat Celcius ini, peristiwa yang terjadi adalah penguapan, bukan kenaikan suhu. Maka grafiknya mendatar lagi. Nah, stop sampai es tersebut menjadi uap ya. Terus berapa besarnya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu benda maupun mengubah wujud benda? Di sini kalian sudah melihat. Di setiap garis grafik terdapat rumus. Emang beda nanti rumus yang digunakan untuk mengubah suhu dan mengubah wujud benda. Nah, inilah rumusnya jika kalian ingin mencari besar kalor yang dibutuhkan. Kita mulai dari kalor yang dibutuhkan untuk mengubah suhu benda, yaitu H sama dengan M kali C kali delta T, di mana H adalah kalor yang diterima atau dilepaskan. Satuannya joule atau bisa juga menggunakan kal. Joule disingkat J, kal itu singkatan dari kalori. M adalah massa benda, bisa menggunakan satuan kilogram atau gram. C yaitu kalor jenis benda, satuannya joule per kilogram derajat Celcius, atau bisa menggunakan kalori per gram derajat Celcius. Sedangkan delta T adalah perubahan suhu dalam satuan derajat Celcius. Perubahan suhu ini dapat dihitung dengan cara suhu akhir dikurangi dengan suhu awal. Nah, satuan-satuan tersebut sudah ditandai warna merah dan biru. Artinya, kalau kalian mau pakai satuan yang berwarna merah, ya merah semuanya. Kalau pakai biru, ya biru semua. Jangan campur aduk.
Untuk kalori yang digunakan untuk mengubah wujud benda, jika sedang terjadi perubahan wujud mencair atau melebur, maka gunakan rumus H sama dengan M kali L, di mana H adalah kalor, kemudian M itu massa benda seperti tadi, dan L adalah kalor lebur. Satuannya joule per kilogram, atau bisa menggunakan kalori per gram. Ketika sedang menguap, gunakan rumus H sama dengan M kali U, di mana H itu kalornya, M massa benda, U adalah kalor uap. Satuannya sama, joule per kilogram atau kalori per kilogram. Untuk contoh soalnya, es sebanyak 500 gram bersuhu -5 derajat Celcius dipanaskan sehingga mengalami proses seperti pada grafik. Prosesnya dari -5 suhunya naik menjadi 0 derajat. Kemudian ketika 0 derajat ini, esnya yang tadinya masih berwujud es akan berubah menjadi cair karena dipanaskan terus. Setelah selesai semuanya menjadi wujud cair, masih dipanaskan lagi, nanti akan naik suhunya. Dalam wujud air, suhunya lama-kelamaan akan naik. Pertanyaannya, untuk mengubah semua es menjadi air diperlukan kalor sebanyak. Nah, dilihat dari pertanyaannya, maka grafik yang dimaksud dari pertanyaannya hanya dari suhu -5 yang masih berwujud es, kemudian suhunya naik menjadi es bersuhu 0. Nah, dari bersuhu 0 ini, ketika dipanaskan lagi, maka lama-kelamaan akan mencair. Nah, sampai titik es berubah jadi air di sini memerlukan kalor seberapa besar. Jangan lupa untuk masanya di sini masih satuan gram, kamu harus jadikan menjadi kilogram. 500 gram sama dengan 0,5 kilogram. Langkah pertama, kamu harus mencari perubahan suhu saat menjadi es. Ingat-ingat untuk perubahan suhu memakai yang rumus H sama dengan M kali C kali delta T. Karena ini masih berwujud es, maka kalor jenisnya atau C-nya ini memakai kalor jenis es. Delta T-nya berapa? Delta T-nya -5 menuju ke 0. Kita bisa hitung suhu akhir dikurangi suhu awal. 0 dikurangi -5 sama dengan 5. Nah, kita masukkan angka-angkanya, masanya 0,5, kalor jenis esnya 2100, delta T-nya tadi 0 dikurangi -5 sama dengan 5. Kamu kalikan, ketemunya 5250 joule. Ini sudah kita dapatkan kalor yang dibutuhkan untuk kenaikan suhu es di grafik ini. Selanjutnya, langkah kedua, mencari kalor yang digunakan untuk perubahan wujud es menjadi air. Berarti grafik mendatarnya. Kita gunakan rumus H sama dengan M kali L. Kalor lebur esnya. Nah, masanya 0,5, kalor leburnya di sini 340.000. Kamu kalikan, ketemunya 170.000 joule. Nah, kita sudah tahu nih kalor yang dibutuhkan untuk mengubah wujud es menjadi air. Nah, keseluruhannya untuk langkah ketiga, kita jumlahkan semua kalornya. Kalor dari langkah pertama yang grafik naik dan kalor hasil dari langkah kedua yang grafik mendatar. 5.250 ditambah 170.000 sama dengan 175.000
250 Joule. Jadi jawabannya B. Indikator soal nomor 4. Disajikan beberapa zat, peserta didik dapat menentukan salah satu golongan unsur. Baik, ini materi tentang atom, ion, dan molekul pada unsur dan senyawa. Unsur sendiri adalah zat tunggal atau zat murni yang tidak bisa diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Nah, partikel terkecilnya yang menyusun unsur disebut dengan atom. Ada 3 macam unsur, yaitu unsur logam yang biasanya berwujud padat, berwarna putih mengkilap atau keperakan atau abu-abu, atau juga bisa kuning. Penghantar listrik yang baik, mempunyai titik didih atau titik leleh yang tinggi, serta dapat dibentuk menjadi lempengan atau lembaran. Contohnya ada aluminium, ada barium, besi, emas, dan lain-lain. Nah, lambang unsurnya aluminium ini ada Al, barium ada Ba, besi lambang unsurnya Fe, emas lambang unsurnya Au, dan lain-lain. Jadi kalau dituliskan lambang unsur yang hanya ada satu huruf besar, itu berarti unsur. Macam yang kedua ada unsur semilogam. Berwujud padat namun teksturnya lebih rapuh dibandingkan unsur logam, serta berwarna abu-abu mengkilap atau keperakan dan bersifat semikonduktor. Contohnya ada boron, silikon, germanium, arsen, dan lain-lain. Nah, contohnya masih seperti tadi ya. Jika ada lambang unsur menggunakan satu huruf besar, berarti zat tersebut adalah contoh unsur. Terakhir ada unsur non-logam. Berwujud padat, cair, dan gas pada suhu ruangan, umumnya berwarna tidak mengkilap, bukan penghantar listrik dan panas yang baik, mempunyai titik didih atau titik leleh yang rendah, serta tidak dapat dibentuk, direntangkan, atau ditarik. Contohnya ada belerang, lambang unsurnya S, fosfor, lambang unsurnya P, ada karbon, lambangnya C, dan lain-lain. Nah, dari unsur tersebut, jika beberapa unsur itu bergabung akan membentuk molekul unsur. Perlu diingat, unsur-unsur yang bergabung adalah unsur-unsur yang sama atau sejenis. Contohnya ada gas oksigen atau O2, gas ozon atau O3. Nah, oksigen ini ada 2 atom O yang bergabung membentuk O2. Kalau ozon O3 berarti ada 3 atom O yang bergabung. Kemudian gas hidrogen H2 berarti ada 2 atom hidrogen yang bergabung. Nah, unsur-unsur yang sejenis kan yang bergabung. Jika unsur-unsurnya tidak sejenis atau tidak sama, maka akan membentuk molekul senyawa, gabungan unsur-unsur yang tidak sama atau tidak sejenis. Contohnya ada karbon dioksida atau CO2, gabungan dari karbon dan oksigen dengan perbandingan C banding O 1:2. Atau asam cuka yang lambang senyawanya CH3COOH. Ada garam dapur NaCl, gabungan dari natrium dan klorin, dan contoh-contoh lainnya. Nah, pokoknya kalau kamu ketemu rumus senyawa kimia yang terdiri dari lebih dari satu huruf besar, berarti itu merupakan molekul senyawa. Kemudian ada juga ion.
ion ini atom-atom yang bermuatan listrik. Ada kation, yaitu atom yang bermuatan listrik positif. Contohnya ada Na+. Kemudian ada K+. Ada ion kalsium atau Ca2+. Nah, kamu akan mendapatkan tulisan yang terdapat plus minusnya. Berarti itu yang dimaksud adalah ion. Itu yang bermuatan positif. Kalau anion adalah atom yang bermuatan listrik negatif. Contohnya ion klorida atau Cl-, atau ion bikarbonat. Lambangnya HCO3- dan lain-lain. Contoh soalnya, perhatikan data berikut. Zat yang merupakan senyawa dan molekul unsur berturut-turut ditunjukkan nomor. Nah, yang ditanyakan adalah senyawa dan molekul unsur. Ingat-ingat kalau senyawa berarti cari yang lambang rumus kimianya ada lebih dari satu huruf besar. Kalau yang molekul unsur hanya ada satu huruf besar, tetapi jumlahnya lebih dari satu. Nah, untuk yang nomor 1, di situ kan CO2, ada C dan ada O, berarti itu senyawa. Kemudian yang nomor 2, di situ ada plusnya, Na+. Nah, itu adalah ion positif. Yang nomor 3, ion negatif. Kemudian yang nomor 4, hanya C saja, berarti ini unsur atau atom. Ingat ya, bukan molekul unsur, melainkan hanya unsur C saja, atau kita sebut dengan atom C. Nah, untuk yang nomor 5, O3. Ada 3 O, ada 3 unsur yang sejenis atau sama, yaitu sama-sama oksigen. O3 berarti molekul unsur. Jadi jawabannya nomor 1 dan 5A. Indikator soal nomor 5, disajikan gambar kemasan produk makanan. Peserta didik mampu mengidentifikasi nama bahan yang ditunjuk. Dari indikator soal tersebut, berarti ini berkaitan dengan zat aditif atau bahan yang sengaja ditambahkan ke makanan untuk memperbaiki penampilan dan menambah cita rasa. Nah, contoh-contohnya ini. Ada zat aditif pemanis. Bahan yang ditambahkan yang fungsinya untuk menambah manis. Nah, zat aditif alami bisa berasal dari gula Jawa, gula pasir, ataupun madu. Nah, untuk pemanis buatan bisa aspartam, siklamat, dan sakarin. Yang kedua, fungsinya untuk menambah atau mempercantik penampilan sehingga diberikan pewarna. Yang alami bisa kita dapatkan dari kunyit untuk warna kuning, daun suci untuk warna hijau, kakao untuk warna coklat, dan wortel untuk warna oranye. Atau bisa juga warna merah kita tambahkan cabai merah. Nah, pewarna buatan beberapa contohnya adalah Brilliant Blue untuk warna biru, Tartazine untuk warna kuning, Sunset Yellow untuk oranye, dan Allura Red untuk warna merah. Kemudian ada pengawet. Untuk pengawet alaminya bisa kita berikan garam atau penggaraman ya. Kemudian bisa kita berikan es. Fungsinya seperti kulkas, mendinginkan. Untuk pengawet buatan ada natrium benzoat, asam benzoat, kalium benzoat, asam askorbat, atau asam propionat. Dan untuk penyedapnya, untuk yang alami bisa dari vanili atau minyak atsiri. Buatannya bisa dari MSG atau monosodium glutamat.
Contoh soalnya, perhatikan komposisi makanan kemasan berikut. Penguat rasa dan pengawet buatan pada komposisi makanan kemasan tersebut adalah. Nah, dari sebanyak ini yang ditanyakan adalah penguat rasa atau penyedap rasa dan pengawet buatan. Baik, ini bahan pokoknya ada jagung, minyak nabati, gula itu pemanis, keju bubuk, kemudian ada mononatrium glutamat. Mononatrium glutamat ini adalah penyedap rasa. Kemudian ada lecitin kedelai, ada natrium bikarbonat. Nah, kalau natrium bikarbonat ini soda kue ya, untuk pengembang. Kemudian ada kuning CFC, Cl15985. Nah, nama yang rumit, berbau-bau kimia. Di sini ada kuning. Wah, ya udah, ini ada pewarna kuning buatan. Kemudian ada kurkumin Cl75300. Ini juga ada kode angkanya. Nah, ada kurkumin di sini biasanya warna kuning ya. Terus ada asam sorbat. Asam sorbat ini pengawet. Nah, jadi jawabannya yang mana untuk penyedap rasa sama pengawet buatan? Tadi B, mononatrium glutamat dan asam sorbat. Kamu bisa cari-cari di internet nih, contoh-contoh lain dari pemanis, pewarna, penyedap, sama pengawet. Indikator soal nomor 6. Disajikan gambar mobil mainan pada bidang miring dan bidang datar kasar. Peserta didik dapat menentukan jenis geraknya. Nah, kita sudah bisa menebak nih, berkaitan dengan gerak lurus. Nah, gerak lurus kan ada GLB sama GLBB. GLBB-nya bisa dipercepat, bisa diperlambat. Nah, untuk indikatornya di sini sudah menjurus ke jawabannya. Kalau mobil mainannya sedang pada di bidang yang miring, berarti semakin lama maka kecepatannya bertambah kan? Nah, itu GLBB dipercepat. Kalau di bidang datar kemudian kasar, nah lama-lama akan melambat. Kecepatannya akan berkurang. Berarti di sini kecepatan bertambah, jenis geraknya ada GLBB dipercepat. Kemudian yang semakin melambat, berarti jenis geraknya GLBB diperlambat. Jadi untuk contoh soal yang ini jawabannya C. Indikator soal nomor 7. Disajikan gambar 3 gaya yang bekerja pada suatu benda. Peserta didik dapat menentukan besar resultan gaya beserta arah gayanya. Nah, ini ditanyakan resultan gaya. Resultan gaya itu perpaduan dari lebih dari satu gaya, bisa 2, 3, atau lebih. Diingat-ingat jika gaya yang bekerja pada suatu benda itu searah, maka kamu jumlahkan. Seperti gambar ini sama-sama ke arah kanan, berarti F1 ditambah F2. Kalau gayanya berlawanan arah, diingat-ingat garis ya. Kalau berlawanan arah, maka kamu kurangi atau cari selisihnya. F1 dikurangi F2. Nah, biasanya itu kanan dikurangi kiri. Tetapi biar gampang sih, biasanya gaya yang lebih besar dikurangi dengan gaya yang lebih kecil. Kemudian kuat yang mana berarti diikuti arahnya yang kuat tersebut, gitu. Contoh soalnya, perhatikan benda yang dikenai beberapa gaya di bawah ini. Nah, di indikator soal sudah dikatakan nih, ada 3 gaya. Besar resultan gaya pada gambar adalah, nah ini 1 ke kiri, kemudian ada 2 ke kanan. Jadi kamu harus jumlahkan yang ke kanan dulu. 40 ditambah 10, 50 ya. Nah, kemudian berarti 50 ke kanan, ke kirinya 25. Nah, besar yang ke kanan berarti kanan dikurangi kiri.
Nah, ini resultan gayanya adalah 40 ditambah 10 dulu, kemudian baru dikurangi 25 karena berlawanan arah. Sedangkan yang dijumlahkan tadi karena searah. Jadi jawabannya ini 50 ya, 50 dikurangi 25 sama dengan 25. Nah, kuat yang ke kanan berarti hasil akhirnya nanti gerakannya ke kanan. 25 Newton ke kanan. Jawabannya C. Indikator soal nomor 8. Disajikan beberapa pernyataan, peserta didik dapat menentukan yang termasuk hukum Newton tertentu. Hukum Newton ada 3. Hukum 1 Newton, bila resultan benda adalah 0, maka benda bergerak dengan kecepatan tetap atau benda tetap akan diam. Jadi kalau yang tadinya bergerak, maka akan mempertahankan gerakannya. Kalau yang diam, maka akan mempertahankan tetap diam. Jika dirumuskan, sigma F sama dengan 0. Hukum 1 Newton ini bisa kita sebut dengan inersia atau kelembaman. Contohnya, ketika menaiki mobil yang bergerak cepat, lalu direm, maka penumpang akan secara otomatis terdorong ke depan. Ya, karena ingin mempertahankan gerakannya tadi, geraknya kan ke depan, lalu tiba-tiba direm, maka penumpang itu akan mempertahankan gerakannya ke depan, sehingga seperti otomatis terdorong ke depan. Saat mobil berjalan dengan pelan lalu secara mendadak pengendaranya menginjak gas, maka penumpang akan terdorong ke belakang. Nah, kalau ini tadi mobilnya pelan, kemudian langsung kencang, maka nanti penumpangnya akan terdorong ke belakang karena ingin mempertahankan gerakannya yang lambat atau gerakannya yang diam di tempat. Apabila meletakkan koin di atas secarik kain, lalu kain tersebut ditarik dengan cepat, maka koin akan tetap berada pada tempatnya atau ingin mempertahankan gerakannya. Itulah yang kita sebut dengan kelembaman. Hukum kedua Newton, percepatan benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan masanya. Jika dituliskan A sama dengan sigma F dibagi M. Percepatan berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan M dengan masanya. Contohnya, truk yang membawa massa sedikit dapat mendapat percepatan yang lebih besar daripada truk yang membawa massa muatan sangat banyak. Jadi kalau massanya kecil, maka percepatannya besar. Karena A sama M berbanding terbalik. Orang dewasa dengan gaya besar mendorong satu meja dengan percepatan lebih besar daripada anak kecil yang gaya dorongnya kecil. Jadi kalau orang dewasa kita asumsikan tuh gayanya besar. Nah, kalau gayanya besar berbanding lurus dengan A, maka percepatannya juga besar. Saat kita memindahkan kotak yang ringan akan lebih cepat daripada memindahkan almari yang berat jika kita menggunakan gaya dorong yang sama. Nah, penjelasannya seperti yang kedua tadi. Selanjutnya, hukum ketiga Newton. Jika benda pertama mengerjakan gaya aksi pada benda kedua, maka benda kedua memberikan gaya reaksi pada benda pertama yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Jika dirumuskan menjadi F aksi sama dengan F reaksi. Atau kita kenal dengan hukum aksi reaksi. Contohnya, semburan gas panas ke bawah yang dihasilkan pembakaran bahan bakar roket akan mendorong roket meluncur ke atas. Pada orang berenang, gaya aksi dari tangan ke air mengakibatkan gaya reaksi dari air ke tangan dengan besar gaya yang sama,
namun arah gaya berlawanan, sehingga perenang terdorong ke depan meskipun tangannya mengayun ke belakang. Contoh selanjutnya adalah tangan kita saat memukul meja akan terasa sakit karena meja memberikan gaya dorong sebagai reaksi ke tangan kita. Contoh soalnya nih, perhatikan beberapa peristiwa berikut. Peristiwa yang berkaitan dengan kelembaman dan aksi reaksi berturut-turut adalah nomor. Oke, jadi yang ditanyakan adalah kelembaman, nama lain, hukum pertama Newton. Kemudian aksi reaksi merupakan hukum ketiga Newton. Oke, jadi yang mana yang kelembaman, mana yang aksi reaksi. Nah, mobil berkecepatan tinggi berbalik ketika direm mendadak. Ini adalah kelembaman. Ingin mempertahankan gerakannya. Kemudian penumpang sepeda jatuh ke arah depan ketika sepedanya menabrak tembok. Nah, kalau menabrak tembok kan tiba-tiba berhenti, padahal si penumpang ingin mempertahankan gerakannya ke depan sehingga dia akan jatuh ke arah depan. Itu adalah kelembaman. Jadi untuk kelembaman atau hukum 1 Newton ditunjukkan oleh peristiwa nomor 3 dan 5. Nah, yang mana yang aksi reaksi? Roket melesat ke angkasa ketika gas menyembur. Nah, seperti yang tadi ya. Dan seseorang berjalan menaiki tangga. Oke, jadi ketika naik tangga, kakinya itu kan menjejak ke bawah. Nah, si orangnya dia akan terangkat ke atas. Jadi itu termasuk aksi reaksi. Jadi jawabannya adalah nomor 3, 5, dan 2, 4. C. Indikator soal nomor 9. Disajikan gambar mobil sedang parkir. Peserta didik mampu menghitung besar usaha yang dilakukan sopir untuk memindahkan mobil tersebut. Kita bisa menggunakan rumus usaha sama dengan F kali S. F-nya gaya, S-nya jarak. Langsung ke contoh soal. Sopir sedan ingin memarkir mobilnya tepat 0,5 meter di depan mobil truk yang mula-mula berjarak 10 meter dari kedudukan sedan. Berapa usaha yang diperlukan oleh mobil sedan tersebut? Jadi jarak antara truk sama sedan tadinya itu 10 meter. Nah, si mobil ingin mendekati truk tepat 0,5 meter di depannya. Berarti jarak perpindahannya sedan berapa? Tinggal dikurangi kan? 10 dikurangi 0,5. Nah, jadi jangan lupa S-nya jarak perpindahannya adalah 9,5 bukan 10. Karena sedannya mau pindah di depannya truk sejauh 0,5. Nah, di sini ada F sama dengan 50 Newton. Oke, jadi si mobil ini punya gaya 50 Newton. Rumusnya pakai yang tadi, W sama dengan F kali S. F-nya 50, S-nya 10 kurangi 0,5, tadi 9,5. Kamu kalikan, ketemunya 475 Joule. Jadi jawabannya D. Indikator soal nomor 10. Disajikan beberapa pernyataan tentang ciri-ciri salah satu benda langit. Peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri benda langit yang dimaksud. Baik, benda langit berarti bisa planet, bisa komet, atau asteroid, atau meteor, dan sebagainya. Coba kita bahas beberapa. Untuk planet, ciri-ciri planetnya, nah kemarin ini juga sudah dibahas sih.
Jadi ada Merkurius, planet terdekat dengan matahari, kemudian terkecil dan tidak punya satelit. Kalau Venus dijuluki bintang kejora atau bintang senja, merupakan yang terpanas, revolusinya secara berlawanan dengan planet lain, dan tidak memiliki satelit. Untuk bumi ini planet yang memiliki kehidupan, berwarna kebiruan jika dilihat dari angkasa. Kemudian 70%-nya permukaan ditutupi air dan memiliki satu satelit, yaitu bulan. Ada Jupiter, planet terbesar, terbentuk dari kumpulan gas hidrogen sama helium, dan ciri khasnya adalah memiliki badai dahsyat yang terlihat seperti bintik merah. Saturnus, ciri yang paling menonjol adalah memiliki cincin yang besar dan indah. Dan ini adalah planet terbesar yang kedua, terbentuk dari perputaran gas raksasa. Ada yang ketinggalan tadi Mars ya, urutannya harusnya bumi kemudian Mars. Nah, kalau Mars ini berwarna kemerahan atau kita sebut dengan planet merah. Kemudian permukaannya terdiri dari mineral besi dan punya 2 satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Kita lanjutkan urutannya tadi Mars, Jupiter, Saturnus, kemudian Uranus. Uranus ini adalah planet yang paling dingin. Revolusinya seperti gerakan bola menggelinding. Kemudian terakhir ada Neptunus. Neptunus ini planet terjauh dari matahari. Permukaannya gelap, dingin, dan berangin. Benda langit yang dimaksud bisa saja komet. Jadi komet ini benda langit yang memiliki ekor. Jadi kalau kamu lihat langit pada waktu malam hari, ada yang terbang atau melintas di atas terus ekornya panjang, itu berarti kalian lihat komet. Komet ini tersusun atas partikel debu dan es yang telah membeku, memiliki orbit atau lintasan yang berbentuk lonjong, bahkan sangat lonjong. Ini kata kuncinya juga ya, orbitnya berbentuk sangat lonjong, sangat mudah terbakar, terlebih di bagian ekornya. Jadi ekor ini akan bergerak selalu menjauhi matahari. Lanjut, ada asteroid. Asteroid adalah benda langit yang berupa pecahan batu kecil dan bergerak mengelilingi matahari juga. Bentuknya tidak beraturan, tersusun atas debu dan es, ukurannya kecil, kemudian jumlahnya yang paling banyak ada di antara planet Mars dan Jupiter. Saking banyaknya mengelilingi matahari antara Mars dan Jupiter ini, kita sebut dengan sabuk asteroid. Memiliki permukaan yang berbatu. Nah, itu ciri-ciri untuk asteroid. Selanjutnya ada meteoroid, meteor, dan meteorit. Nah, apa bedanya? Kalau meteoroid adalah batu-batu angkasa berukuran kecil-kecil yang melayang-layang bebas di angkasa dan bergerak cepat. Biasanya berasal dari pecahan asteroid. Nah, kalau asteroid itu dia mengelilingi matahari pada orbit di antara Mars dan Jupiter biasanya. Nah, ini ada kalanya asteroid itu pecah. Nah, pecahan tersebut kita sebut dengan meteoroid. Meteoroid ini memiliki ukuran kecil, tetapi walaupun kita sebut berukuran kecil, ya jangan bayangkan seperti batu kerikil. Tetap saja kalau bagi kita manusia di bumi, ukuran meteoroid ini adalah batu yang sangat-sangat besar. Tidak memiliki lintasan yang beraturan dan tidak mengorbit kepada matahari, jadi pergerakannya adalah bebas atau tidak beraturan. Kemudian meteoroid tadi ada kalanya ada yang menuju ke bumi dan masuk ke dalam atmosfer bumi. Kita sebut dengan meteor. Ketika meteor jatuh ke dalam atmosfer bumi, maka akan terjadi gesekan dengan udara panas sehingga benda tersebut akan menjadi panas dan terbakar. Akibatnya tidak sampai mencapai permukaan bumi.
biasanya kamu sebut dengan bintang jatuh. Nah, kalau bintang jatuh yang kamu maksud adalah meteor, tidak akan masuk ke dalam permukaan bumi atau tidak sampai jatuh ke permukaan bumi. Itu namanya meteor. Tapi kalau misalnya nanti ada meteor yang sampai ke permukaan bumi, namanya bukan meteor lagi, tetapi meteorit. Jadi meteorit merupakan meteor yang tidak habis terbakar oleh atmosfer bumi dan mencapai permukaan bumi, sehingga akan menimbulkan kawah yang sangat besar. Contoh soalnya. Perhatikan beberapa sifat benda langit berikut. Sifat asteroid ditunjukkan oleh. Jadi yang manakah yang asteroid? Terdiri dari debu dan gas yang membeku. Kemudian lintasannya berada di antara Mars dan Jupiter. Jadi 1 sama 2 ya, jawabannya A. Sedangkan untuk yang nomor 3 ini memiliki ekor berupa gas yang selalu menjauhi matahari. Nah, ciri apa tadi? Yang punya ekor berarti komet. Kemudian mengelilingi planet dengan lintasan sangat lonjong. Nah, sangat lonjong orbitnya. Itu juga komet. Contoh soalnya lagi, perhatikan ciri-ciri benda langit berikut. Anggota tata surya yang memiliki ciri-ciri seperti pernyataan di atas adalah jumlahnya sangat banyak, mencapai miliaran, bentuknya panjang, kelihatan seperti memiliki ekor, dan orbitnya berbentuk lonjong. Nah, kata kuncinya ekor sama orbitnya sangat lonjong. Jadi yang dimaksud adalah komet. Jawabannya D. Untuk pembahasan nomor selanjutnya, see you on the next video.